Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Himata Cafe. Di video kali ini kita akan mendengarkan pengalaman dari kakak-kakak TKV berbagai generasi terkait perubahan pola pikir dari mahasiswa hingga masuk ke dunia kerja. Dan kali ini kita bersama narasumber. Siapa kakak namanya? Dengan Laila. Panggilnya Ika aja. Namaku Jenny. Momen apa nih kakak merasa bukan lagi nih sebagai mahasiswa praktik, tetapi sudah dianggap sebagai tim dari lingkungan klinik? Dan apa yang membuat kakak bisa merubah cara berpikir? Satu momen ada dokter jantung waktu itu bertanya, ini lead apa? Tentang apa? Terus langsung kayak tek gitu kan? Iya. Langsung berdebar, wah kayaknya mulai dari situ, wah saya bukan mahasiswi lagi, saya bukan lagi praktik, saya benar-benar sedang berhadapan dengan nyawa. Jadi mulai dari situ saya udah mulai merasa oke, saya mulai jadi karyawan, saya sudah lulus dari TKV mulai dari saat itu. Jadi benar-benar tidak merasa sebagai anak-anak praktikum lagi. Jadi kalau untuk momen apa yang merasa bukan lagi mahasiswa ya itu hari pertama kerja. Jadi kita mindset kita, oh saya di sini udah kerja, saya di sini punya tanggung jawab, saya di sini membawa nama baik TKV. Nama baik TKV, betul. Terus nama baik instansi, dan kita juga menjaga nama baik diri sendiri, betul. Dan tanggung jawab, intinya pertama tanggung jawab dan jaga sikap, itu yang mulai. Kalau di mahasiswa kan kita banyak bercanda juga sama teman-teman. Kalau di dunia kerja kan kita nggak bisa seperti itu sembarangan. Jadi mungkin itu ya, dimana saatnya kalau nggak dianggap mahasiswa lagi ketika kita bekerja, lalu sudah menjadi partner dokter dan bisa sama-sama berdiskusi, berpendapat juga. Dan saya sangat bersyukur juga karena kepercayaan yang dikasih atau diberikan kepada saya oleh dokter itu bukan suatu kepercayaan yang cuma-cuma gitu. Ternyata penuh dengan tanggung jawab. Di situ yang luar biasa banget. Apakah kakak pernah nih merasa segan atau ragu saat ingin menyampaikan pendapat kepada senior atau tim medis? Dan bagaimana cara kakak membangun kepercayaan diri agar bisa ikut berdiskusi, bisa ikut berkontribusi? Kalau untuk segan atau malu tuh sangat-sangat sering, apalagi awal-awal mulai bekerja. Pasti kita ngerasa, wah saya junior nih, saya kayaknya kalau misalnya saya takut salah gitu kan. Jadi tips dan triknya dari saya tuh sebenarnya 3. Jadi bekali diri kita ilmu yang kita dapat dari kuliah waktu itu, kita benar-benar pelajari lagi, kita aplikasikan ke pekerjaan kita. Tuh pertama. Untuk keduanya, kita harus lebih membuka diri untuk diskusi. Jadi jadi kita bukan menggurui, kita bukan so tahu istilahnya. Dok, maaf kayak gini-gini, bukan. Tapi dok, kalau misalnya menurut saya seperti ini, kalau misalnya emang salah atau gimana, baiknya gimana ya dok. Jadi kita melemparkan pertanyaan, bukan kita berarti menggurui. Betul. Gitu. Untuk yang ketiga lagi, kita cari safe person. Artinya jadi mencari kakak senior yang memang sangat baik atau sangat bijak dalam membimbing kita. Kalau misalnya kita punya salah, kita punya masalah, kita punya keluhan-keluhan selama pekerjaan itu, kita harus mencari orang tersebut. Ya bisa 1 atau 2 orang yang kita percaya, seperti itu. Kalau segan dan takut itu pasti ya, karena kita kan di sini masih baru ibaratnya gitu. Jadi kalau untuk rasa takut sebenarnya wajar, tapi kita juga harus berani. Berani adalah karena ini kita buat menaikkan kepercayaan diri dan menaikkan kompetensi. Jadi jangan takut untuk bertanya. Untuk percaya diri itu kita pengen berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk rumah sakit, dan sebagai teknisi kardiovaskuler yang akan terus berkembang. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau percaya diri, kita harus tahu kita nih percaya diri ini mau buat apa sih, kayak gitu. Harus punya tujuan. Betul. Kayak misalkan kita mau periksa pasien, mau ngikutin semua prosedur rumah sakit, kita harus tahu dulu. Kita harus misalkan udah diarahkan, sudah dikasih tahu sama senior, udah dijelasin, sudah mulai diperkenalkan, berarti kita harus mulai
memahami nih, mengingat juga, Iya. kita nggak boleh kayak gini, kita nggak boleh kayak gitu, ternyata ini harus seperti ini harus seperti itu. Nah, udah punya modal itu, berarti kita udah tahu nih, kita harus bersikap seperti apa, sehingga kita bisa jadi percaya diri untuk mau melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi yang pasti tentu ya pernah merasa segan pastinya. Tapi saya mau belajar ya di mana bahwa pendapat itu akan lebih mudah ya diterima jika disampaikan dengan data ya, kemudian dasar ilmiah ya, Yang akurat ya. yang akurat yang pastinya, dan disampaikan itu dengan dengan niat yang benar, lalu disampaikan itu betul-betul dengan data tadi, dengan secara dasar ilmiahnya untuk membantu pasien ya, pastinya ya, untuk membantu pasien serta para timnya. Menurut kakak nih, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara junior dan senior agar kerjasama itu bisa berjalan lebih nyaman dan lebih efektif? Nah, sebenarnya kalau misalnya di dalam dunia pekerjaan, senior junior itu memang ada senioritas juga ada, dimanapun berada pasti ada. Tapi tetap kita memposisikan diri sebagai junior, kita harus bukan mengalah sih, lebih ke ya kita bisa berargumen, bisa berdiskusi, yaitu tadi dengan menambah ilmu. Terus seniornya juga mau mendengarkan. Jadi jangan mentang-mentang senior, gue nggak mau ngedengerin nih, istilah gitu. Lo kan junior, nggak boleh nggak boleh membantah apa kata senior, itu jangan. Jadi sebagai senior harus benar-benar bisa mendengarkan apa kata juniornya. Kalau misalnya emang juniornya salah, kita kasih tahu. Kalau misalnya seniornya salah juga kita kasih tahu, tapi dengan adab. Ya, jadi itu kuncinya. Maaf, tolong, dan terima kasih itu sudah membangun komunikasi yang baik antara rekan kerja. Kayak gitu. Menurut saya komunikasi yang baik antara senior dan junior itu yang pasti menghargai peran masing-masing dulu nih. Jadi di mana dia senior tuh harus kayak gimana, junior itu juga harus kayak gimana. Jadi nggak boleh ada kesenjangan ya sosial atau antara junior dan senior nih. Seiring nih bertambahnya pengalaman kerja kakak, bagaimana perubahan tanggung jawab yang kakak rasakan dibanding saat awal bekerja? Sangat-sangat signifikan sih sekarang ya. Dulu awal saya mulai bekerja itu tahun 2011. 2011 itu dimana seniornya cuma ada satu angkatan di atas saya. Saya bekerja di situ menjadi junior sampai tahun 2017 atau 2018 saya lupa. Jadi dalam waktu 2011 sampai 2017 itu saya benar-benar masih di istilahnya ya anak junior banget ya. Terus setelah 2018, 2020, 22 segala macam sudah mulai nambah lagi mahasiswa anak-anak TKV yang masuk ke kerjaan. Ya di situ tanggung jawabnya sangat berat banget, bukan berat dalam arti apa ya. Jadi kita harus mengajarkan dari ilmunya, mengajarkan adabnya ke pasien, etika segala macam dalam berbicara, bersikap. Itu harus dijaga karena kan di dalam dunia pekerjaan itu khususnya di rumah sakit ya. Betul. Kita tuh tim itu bukan hanya TKV saja, tapi ada banyak orang, ada dokter jantung, ada perawat, ada TKV sendiri, ada TU, ada bagian administrasi lainnya. Jadi benar-benar memang harus kita istilahnya ya berkolaborasi dan itu tanggung jawabnya ya membimbingnya itu. Dulu kita dibimbing, sekarang saya membimbing. Jadi gitu. Tadi kan sudah membahas kepercayaan diri sama cara membangun komunikasi yang baik. Nah, dari kakak tuh apa sih realita di dunia kerja TKV yang selama 8 tahun yang udah kakak lewatin untuk mungkin adik-adik kita yang bakalan kerja nanti? Realitanya ya kadang pasti pulang telat gitu, pulang telat karena harus ngurusin banyak kerjaan kayak gitu. Terus misalkan apabila ada koreksi, kita harus belajar lagi, perbaiki lagi. Menurut kakak nih, apa hal yang paling penting yang harus dijaga oleh generasi TKV yang sekarang agar profesi ini kedepannya bisa berjalan dan terus berkembang gitu? Integritas ya, dimana integritas itu penting untuk setiap pribadi lepas pribadi. Lalu yang kedua, punya kompetensi. Nah, kita pasti tahu ya kompetensi kita apa sebagai
TKV sendiri ya. Iya. Lalu yang ketiga menurut saya adalah semangat untuk terus belajar, karena ilmu kardiovaskular ini tidak hanya diperoleh ketika pendidikan formal sebenarnya. Mungkin kita bisa mendapatkan di kampus atau di sekolah ya. Tapi ketika nantinya kita bekerja, ilmu itu akan semakin update gitu. Iya. Ilmu itu akan semakin berkembang. Jadi kita nggak hanya apa yang kita dapat waktu kita sekolah itu, lalu kita belajarnya yang kita dapat yang sebelumnya. Tapi di sini ilmu kardiovaskular itu akan terus berkembang. Jadi kita harus update gitu ilmu-ilmu yang nantinya ada di dalam lingkup kardiovaskular sendiri. Jadi memang harus terus belajar, semangat gitu. Jadi semangatnya itu nggak putus-putus sampai nanti bekerja, sampai dari muda sampai nanti usianya juga sudah tua gitu kan. Iya. Gitu ya, namanya udah di kardiovaskular, teknisi kardiovaskular, pastinya ilmunya akan terus berkembang. Iya. Jadi nggak mungkin kita nggak mau ketinggalan kan. Teknologi juga akan semakin berkembang. Iya. Sebelum ditutup, ada nggak sih Kak pesan atau pandangan buat generasi mahasiswa TKV berikutnya agar bisa berkembang lebih baik ke depannya? Oke, pesan saya satu, kita harus mengedepankan adab di atas ilmu. Jadi apapun itu, adab itu harus di atas ilmu. Mau sepintar apapun kita, kalau kita tidak punya adab, kita tidak punya etika, itu kita tidak akan diterima dimanapun Betul kita sekali. berada. Jadi benar-benar ya adab kita harus jaga, etika juga harus jaga, terus sikap semuanya itu kan termasuk gitu. Ilmu juga tetap kita harus pelajari. Saya meskipun sudah bekerja, tetap masih belajar terus karena ilmu itu selalu di-upgrade Betul. ya. Jadi kita jangan sampai kita nggak tahu ilmunya nih. Kita tidak berkembang juga dengan seiring berkembangnya zaman. Itu harus kita lalui bersama. Terus belajar berkembang, jangan takut bermimpi besar. Pokoknya sukses buat Sobat TKV. See you on top, Eca dan teman-teman. Sukses buat teman-teman semua, buat adik-adik semua. Bawa nama profesimu dengan baik, seorang teknik kardiovaskuler. Ingat, kita adalah seorang teknisi kardiovaskuler, but kita juga harus punya etika yang baik juga. Dan ketika orang melihat kita adalah seorang yang luar biasa. Kita adalah berlian atau emas yang dicari orang, ya nggak sih? Betul. Itu yang paling penting. Thank you, good luck untuk semuanya. Bye-bye.